Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang kembali kita bisa bersama-sama dalam momen doa pagi bersama. Mari kita siapkan hati kita, hati yang haus dan lapar. Pasti Tuhan akan puaskan pagi hari ini. Mari kita nikmati hadirat Tuhan. Oh Yesus, kami datang ya Tuhan. Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari bawa hati kita sama-sama katakan. Saat indah kami berhadapan denganmu Tuhan, ku berhadapan denganmu, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwaku. Oh, bawa kami Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu. Mari sambil angkat tangan kita. Hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam
rasakan kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa. Penuhi setiap kami ya Tuhan. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari sembah. Oh, kami rindu Tuhan, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Pagi hari ini kami rindu, biarlah setiap kami dapat berjumpa dengan Engkau Yesus. Yarararararama yarara. Oh, izinkan kami mendekat kepadamu. Oh, kami rindu, kami haus akan-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Penuhi setiap kami dengan kasih-Mu ya Yesus. Haleluya. Ya ini hati kami Tuhan, kami pandang wajah-Mu di sini dengan hati yang rindu ya Tuhan. Oh ya hati kami haus akan-Mu. Oh, hati kami haus akan-Mu. Ya nama ya kami rindu berjumpa dengan Yesus kami. Haleluya. Oh, kami pandang wajah-Mu ya Tuhan, kami arahkan hati kami kepadamu. Haleluya. Haleluya. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kami pandang, ku pandang wajah-Mu dan berseru pertolonganku datang dari-Mu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Mari saya ajak kita angkat kedua tangan kita kepada Tuhan. Ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang
datang darimu. Peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Oh, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, Yesus. Peganglah, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan dalam hidupku. Kaulah harapan, oh, dalam hidupku. Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami tidak bisa jalan sendiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Peganglah setiap tangan kami Tuhan. Tuntun setiap langkah kami Tuhan. Engkaulah Tuhan segalanya buat kami. Sungguh kami Tuhan akan tersesat Tuhan, akan terhilang tanpa Engkau Tuhan. Bapa, tolong setiap kami Tuhan, hamba-hamba-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan buat hadirat-Mu pagi hari ini. Lawatan-Mu untuk setiap kami percaya Tuhan, saat kami menanti-nantikan Engkau Tuhan, Engkau akan memuaskan setiap kami, Engkau akan memberikan kekuatan, kesegaran untuk setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tuhan, Kau berbicara untuk setiap kami, pakai hamba-Mu, urapi Tuhan, urapi juga setiap hati kami menjadi seperti tanah yang subur Tuhan. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, mengucap syukur, haleluya. Semua yang mengasihi Tuhan katakan amin. Ya, senang kembali bisa bersama-sama kita akan belajar merenungkan firman Tuhan. Hari ini kita mau buka di Galatia 5 ayat 16 sampai 26. Ini ayat favorit ya. Biasanya kalau orang-orang itu hafalnya Galatia 5 ayat 22 dan 23 buah roh. Nah, kita baca semua perikopnya, yaitu hidup menurut daging dan roh. Galatia 5 ayat 16. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun, jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, kamu tidak akan hidup di bawah hukum Taurat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, kemarahan, kepentingan diri sendiri, percekcokan, perpecahan, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Ini sudah banyak. Ada lagi teman-temannya. Jadi perbuatan daging itu benar-benar perbuatan yang membuat kita ini sepertinya happy, bahagia, tetapi ini sedang membunuh roh kita, yang membuat kita ending-endingnya nanti pasti akan merasa hampa. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, selain hampa, ini peringatan, kuperingatkan kamu seperti yang telah kulakukan dahulu, bahwa siapa saja yang melakukan hal-hal demikian tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah, ini yang agak seram ya. Jadi kita ini dalam hidup ini, tujuan kita, kalau orang itu sadar ya, banyak orang itu benar-benar seolah-olah meninggalnya itu nanti-nanti lama seperti itu. Padahal kita ini bisa setiap saat kita ini akan menghadap, dan kalau kita ini sampai kehilangan kerajaan Allah, maka kita ini akan benar-benar, katanya Pastor Philip ini pernah cerita, saya tuh sampai ingat ya, di neraka itu bukan cuma penyiksaan, sakit, lalu panas, lalu ada ulat, tapi juga ada rasa hampa yang benar-benar hampa, penyesalan yang benar-benar penyesalan. Jadi orang kalau tidak tahu esensinya, maka orang itu akan santai dalam hidup dan akan terus menikmati perbuatan daging.
Namun, nah ini buah roh, ini ayat favorit orang Kristen ya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup juga dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, hidup menurut daging atau roh itu pilihan. Jadi Tuhan itu sangat menghormati satu hal dalam diri kita, memberikan kehendak bebas. Tuhan itu berkata, di depanmu ada berkat atau kutuk, ada keinginan daging yang kamu turuti atau keinginan roh, itu pilihlah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa kok kita harus menuruti keinginan roh dan tidak menuruti keinginan daging? Kita harus tahu alasannya dulu, why-nya. Kalau orang itu ingin sukses atau ingin menikah, kalau sekedar ingin maka keinginannya itu akan berubah-ubah. Atau orang ingin jadi dokter, ingin jadi pilot. Tapi kalau tidak ada alasan yang jelas, hanya ingin-ingin tapi nanti akan berubah. Nah, kita ini harus tahu alasan yang jelas kenapa kok kita harus hidup di dalam roh atau hidup menuruti keinginan roh. Yang pertama, kita ini akan bahagia di bumi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau kita ini hidup menurut keinginan roh, maka di bumi ini akan benar-benar kita nikmati, walaupun kita tidak ingin menikmati dunia ini dalam hati ya. Tidak menginginkan kenikmatan dunia, tapi kita bisa menikmati karena dikatakan kalau kita menuruti keinginan roh maka kita akan berbuah. Nah, kalau roh kita berbuah maka kita ini akan menyenangkan Tuhan. Pasti kita hidup dalam janji Tuhan, kita ini akan hidup dalam kebenaran. Dan di Alkitab ini kan Tuhan ngomong Allah, aku ini Allah perjanjian. Ada banyak janjiku yang banyak orang Kristen mengeklaim tetapi tidak mendapatkan. Tetapi siapa yang mendapatkan janjinya adalah orang Kristen yang hidup dalam kebenaran. Siapa orang Kristen yang hidup dalam kebenaran? Ketika rohnya itu sehat atau rohnya itu hidup atau dia hidup untuk memberi makan rohnya. Nah, maka dia akan menyenangkan Tuhan dan kita ini akan hidup dalam janji-janji Tuhan. Janji Tuhan itu macam-macam ya. Ada yang kamu akan naik bukan turun, kamu akan jadi kepala bukan ekor, kamu akan diberkati keluar masukmu, apa saja yang kamu perbuat berhasil, anak cucumu akan mewarisi negeri, anak cucumu akan perkasa di bumi. Bukankah itu adalah kesukaan bagi orang tua? Maka kalau kita hidup dalam roh, maka Tuhan akan disenangkan dan juga kita akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang hidup dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kebaikan, kemurahan, kesabaran, kelemah lembutan, kesetiaan dan penguasaan diri, orang itu akan menyenangkan. Jadi banyak orang tuh akhirnya berkata seperti ini, wah aku gak seneng di kantorku banyak orang toksik, di kantorku banyak orang gak suka sama aku, di rumahku orang rumahku benci sama aku. Di gereja bahkan pemimpin ada yang berkata, orang-orang yang aku pimpin gak support sama aku. Jadi Bapak Ibu, daripada kita terus memikirkan kenapa orang lain kok tidak suka sama aku, kenapa kok orang lain tidak support. Ada orang tua yang merasa anak-anakku meninggalkan aku, percuma aku membesarkan mereka. Nah, ketahuilah bahwa manusia yang rohnya itu hidup, yang dagingnya semakin hari semakin mati, maka dia akan menyenangkan. Jadi kita ini akan menyenangkan orang-orang yang ada di sekitar kita. Orang yang hidup dalam kasih, itu orang yang sangat dicari. Orang yang murah hati, orang yang tidak mementingkan dirinya sendiri. Orang yang tidak emosian, meledak-ledak lalu suka berseteru. Orang itu yang bisa menguasai diri, orang yang setia. Itu pasti akan dicari dan disukai. Jadi yang pertama kita disukai Tuhan, alasannya ya. Yang kedua kita disukai manusia. Bahkan ada orang itu sampai ke tingkat dia itu benci
benci sama dirinya sendiri. Kenapa kok dia benci? Karena dia mendapati dirinya ini emosi, tidak suka membenci, sulit mengampuni, tidak ada damai, tidak terus memikirkan diri sendiri, tidak ada kemurahan, tidak ada kebaikan, sering tidak setia, ingkar janji. Jadi kita tuh sampai di titik kita tuh gak suka sama diri sendiri. Saya menjumpai beberapa kali orang yang sangat benci sama dirinya sendiri, bahkan ya sampai dia lihat cermin aja dia gak suka. Dia lihat mukanya sendiri aja dia benci. Jadi Bapak Ibu, mari kita belajar untuk caranya supaya kita ini disukai Tuhan, disukai manusia, dan disukai, kita suka sama diri kita sendiri. Bayangkan ya kalau orang itu tersiksa, sangat tersiksa kalau tinggal sama dirinya sendiri, tapi dia benci sama dirinya sendiri. Jadi yang pertama, kita ini bahagia di bumi. Yang kedua, kita ini akan jalur surga. Dikatakan bahwa orang yang memberi makan dagingnya terus, maka orang itu, kalau kita belajar tentang jiwa ya, jiwa manusia itu sekali dia mendapat kenikmatan, dan kenikmatan itu yang kenikmatan daging yang tadi disebutkan ini, maka dia itu akan membuat seperti kecanduan, lalu menginginkan lagi sampai akhirnya tuh craving, kayak menginginkan sampai kita tuh sulit melawan. Saya tuh sering menjumpai orang diet dan gagal ya. Saya juga ya. Jadi kalau jam 4 makan terakhir atau jam ini yang ekstrim ya, jam 4 sore, ada yang jam 7 malam. Sudah gak mau makan lagi. Tapi dia karena dia punya memori makan malam itu nikmat, maka dia tuh akan mencari makanan, buka tutup kulkas. Tapi berhasil 1 jam, lalu jam 9 ternyata dia sudah makan gitu ya, karena gagal. Ada orang juga, saya punya teman itu suka melakukan kenikmatan dunia, beli sesuatu yang haram ya kan. Dia tuh karena uangnya banyak, dia tuh sampai ketagihan karena itu kenikmatan daging itu semakin kita kasih makan, kita iyakan, dia itu akan menimbulkan kenikmatan yang 2 kali, 3 kali, 4 kali lipat lebih besar. Sehingga dia tuh sampai ngomong seperti ini. Aku tuh sampai di titik tidak pingin karena merasa berdosa karena itu salah. Tapi sulit meninggalkan. Bahkan ketika dia bangkrut, sudah gak punya uang. Dan dia kalau menikmati keinginan daging yang haram itu kan harus bayar. Dia tuh suatu hari punya uang sedikit pas untuk sekali beli. Dan dia tuh sudah gak mau karena itu haram, dan dia tuh merasa aku gak mau hidup seperti ini lagi, aku sudah cukup hidup dalam daging. Aku pokoknya sudah cukup. Ternyata dia sudah di parkiran. Ternyata sudah menolak itu, dia tuh nyetir mobilnya menuju tempat belinya itu. Ternyata sudah sampai parkiran, terus dia sudah aku gak mau. Lalu sudah masuk dalam, lalu sudah kejadian, sudah bayar. Jadi saking sulitnya kita melawan daging. Jadi untuk mematikan keinginan daging itu, apalagi orang itu sebelumnya sangat menyenangkan dagingnya, maka dagingnya itu akan menjadi sangat kuat dan sulit dimatikan. Dan ayatnya ada lagi, katakan di Kolose 3 ayat 5 bahwa kita ini harus, Tuhan tuh ngomong gini, Kolose 3 ayat 5, judulnya juga manusia baru ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi. Kita ini harus disuruh mematikan, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, juga keserakahan yang disebut dengan penyembahan berhala. Semuanya itu tadi kan dikatakan tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Nah di sini Kolose juga Rasul Paulus yang menulis, semuanya itu mendatangkan murka Allah. Jadi murka Allah itu ketika kita masuk dalam penghukuman kekal. Jadi Bapak Ibu, saudara sekalian, sulitnya mematikan keinginan daging. Terus bagaimana? Kalau kita ini hidup dalam daging, tidak hidup dalam roh. Karena kalau kita hidup dalam daging, tidak mungkin bisa hidup dalam roh. Bisa enggak orang yang hidup dalam daging tapi melayani Tuhan? Bisa.
Tapi sebetulnya itu hanya title, hanya judulnya melayani Tuhan. Tetapi pada hakikatnya dia sedang melayani diri sendiri. Jadi banyak orang, kita juga harus menguji hati kita. Apakah kita ini melayani Tuhan, menyenangkan Tuhan, atau kita menyenangkan diri kita sendiri? Pelayanan itu kita pakai untuk memuaskan diri kita sendiri. Jadi orang yang terus memberi makan dagingnya, dia akan mendapatkan murka Allah. Jadi dia tidak akan mendapatkan kerajaan Allah. Terus bagaimana? Jadi apakah kita masih ingin hidup dalam daging? Apakah kita harus hidup dalam roh? Nah Bapak Ibu, mari kita belajar untuk hidup dalam roh. Caranya bagaimana? Supaya kita bisa mematikan keinginan daging ini dengan gampang. Nah ini ayat 16 dikatakan, maksudku ialah, hiduplah oleh roh dan kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ini fokusnya mematikan daging, maka kita akan sulit. Apalagi dagingnya yang sudah terbiasa dinikmatkan gitu ya. Jadi kita harus fokusnya sekarang diganti. Aku mau fokus untuk hidup oleh roh, bukan hidup oleh daging. Jadi caranya bagaimana? Hidup oleh roh itu gini. Apa bedanya hidup dalam daging atau hidup dalam roh? Kalau hidup dalam roh, kita harus mengubah paradigma kita atau tujuan hidup kita, yaitu kita ingin hidup kita di bumi ini hanya untuk menyenangkan Tuhan. Kalau kita fokus untuk menyenangkan Tuhan, maka kita ini akan dipimpin oleh roh yang namanya Roh Kudus. Maka kita ini akan nanti di on the way ya, di tengah perjalanan kita ini akan gampang untuk mematikan keinginan daging. Jadi kita sekarang ganti hidupku ini untuk menyenangkan atau melayani roh Tuhan atau Roh Kudus atau menyenangkan Tuhan. Karena memang hakikat dosa itu bukan cuman tadi ya, kita hidup dengan iri hati, kenajisan, kecemaran, hawa nafsu, bukan itu saja. Tetapi dosa itu artinya kita hidup untuk diri kita sendiri, itu dosa. Kita hidup untuk Tuhan, lalu kita melenceng tidak hidup untuk Tuhan, itu dosa. Jadi mari kita, supaya kita bisa hidup dalam roh, kita harus menginginkan apa yang Tuhan inginkan. Makanya di Gereja Mawar Syaroni GMS ini kita diajak untuk melayani. Saya itu senang sekali ketika saya dalam pelayanan, karena kalau kita Kristen pengangguran, kita ini akan sulit sekali untuk mematikan keinginan daging. Jadi kita ini hidup untuk menyenangkan Tuhan. Bagaimana kita hidup untuk menyenangkan Tuhan? Ya sudah, kita setiap hari kalau saya bangun tidur, saya berdoa, Tuhan, aku ini hari ini ingin menyenangkan Tuhan. Lewat apa? Lewat pekerjaan. Aku ingin menyenangkan Tuhan. Supaya orang melihat pekerjaanku lalu memuliakan Tuhan, lalu orang itu diselamatkan. Lewat pelayanan, supaya banyak orang itu yang tadinya jalurnya salah, lalu kembali ke jalur Tuhan, lalu orang itu diselamatkan. Jadi kita menginginkan supaya orang itu selamat. Jadi kita belajar untuk supaya kita ini hidup kita bukan untuk kenikmatan dunia, tapi kenikmatan Tuhan. Maka di tengah perjalanan kita ini akan gampang untuk melawan setiap keinginan daging. Nah, ayat 24 kita akan baca ya, 24-25. Mereka yang menjadi milik Kristus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsunya dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah kita hidup dipimpin oleh roh. Dan ini setelah kita ini hidup dalam roh ya, kita ini nanti akan mendapati diri kita ini ternyata akan berbuah-buah dalam kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kelemah lembutan, penguasaan diri, dan kesetiaan. Kita ini tahu-tahu sudah semakin hari semakin gampang ya mengasihi. Karena kita gak fokus untuk mematikan daging. Tetapi di tengah perjalanan kita juga tetap harus ada prosesi untuk mematikan daging. Karena keinginan daging ini akan muncul di tengah perjalanan, di tengah kita ini hidup untuk Tuhan. Kita ini akan juga karena iblis, apakah iblis itu diam? Iblis itu mencari kesempatan. Jadi orang yang sudah hidup dalam roh, iblis itu juga akan mencari kesempatan agar orang itu bisa kembali menikmati daging. Makanya Ko Philip juga sering berkata kan, Pastor Philip, kalau kita ini hidup sibuk dalam pekerjaan Tuhan untuk mengajak orang ke jalur surga, maka kita tiba-tiba akan ke surga. Tapi jangan sampai kita ini tahu-tahu lengah, tahu-tahu menikmati dunia, nanti manusia daging kita ini akan
monster ini yang sudah lama tidur akan bangkit kembali. Nah biasanya kalau kita sudah pelayanan, sudah memuliakan Tuhan, menyenangkan Tuhan, ini ada keinginan-keinginan daging ini yang kelasnya bukan pesta pora, bukan kemabukan, tapi yang ayat 26 ini. Janganlah kita gila hormat. Jadi di tengah perjalanan ketika kita melayani ya, saya itu pernah ada rasa seperti ini ya. Ketika habis melayani, kayak ada rasa seperti, kok gak ada ya orang yang berkata, aku diberkati loh sama pelayananmu. Terima kasih ya, pelayananmu itu sudah mengubahkan aku. Kayak seperti daging ini minta kembali gitu ya. Jadi mari saya juga pernah dipuji-puji. Sampai ada seorang ibu tuh muji-muji, anak-anakku ya 3 ini hidupnya berubah. Gara-gara Pastor Bunci gini-gini. Saya tuh sampai kayak daging saya tuh mulai iya ya kan mulai menikmati. Saya tuh sampai mobil, saya tuh saking saya tahu ya bahwa saya gak mau daging saya ini kembali menikmati lagi keinginan-keinginan yang seperti ini. Apalagi sampai disebutkan gila hormat. Saya sampai mobil ya. Langsung saya tuh ngomong sama Tuhan, bukan aku ya Tuhan, bukan aku. Aku ini cuman alatmu Tuhan, aku ini orang biasa. Sebelum engkau memanggil aku ini sampah Tuhan. Engkau yang memungut aku, engkau yang membersihkan aku, bukan aku Tuhan. Puji Tuhan, puji Tuhan. Engkau Tuhan, engkau yang jadi kita harus belajar untuk tidak mencari hormat itu. Bahkan kita ini cuman berkata kalau orang muji kita ya, kita ngomong thank you, puji Tuhan. Mukanya biasa ya, tapi dalam hati itu teriak, puji Tuhan, bukan aku Tuhan, puji Tuhan. Hanya engkau Tuhan. Lalu kita tidak saling menantang dan kita tidak saling mendengki. Kadang-kadang kalau kita ini sudah itu dalam roh ya, kita ini kalau gak sadar ya kita dipakai, di Tuhan ngomong aku akan memuliakan, aku akan memakai engkau menjadi perabot mulia. Tapi kita ini akan nanti lihat kanan kiri, orang lain kok lebih dipakai ya dari aku. Kita ini bisa seperti ada rasa mendengki, iri. Kenapa kok aku cuma dipakai seperti ini, orang lain seperti itu ya Tuhan. Kita nih juga harus mematikan keinginan daging. Sampai kapan? Sampai Tuhan Yesus memanggil kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita pagi hari ini, kita fokus untuk hidup dalam roh. Kita fokus untuk menyenangkan Tuhan. Tapi kita juga di tengah perjalanan kita akan mematikan setiap keinginan daging. Kalau misalnya ada marah, ada dengki, kita tuh harus matikan. Kalau dibuai, nanti roh kita semakin hari semakin padam. Nah, ada satu lagi rahasia yang sangat besar. Tentunya Bapak Ibu Saudara sekalian yang hari ini mengikuti doa pagi, itu sudah terbiasa melakukan ini, yaitu bagaimana caranya mencari keinginan roh atau hidup dalam roh, tetapi mematikan daging, yaitu hidup dalam budaya setiap hari saat teduh dengan Tuhan atau berdoa seperti saat ini. Jadi orang kalau nggak terbiasa berdoa ya, dagingnya tuh akan seperti menggeliat, seperti dia tuh kayak terbakar, kayak bahasa Jawanya mulet-mulet ya. Nggak mau doa. Kita nih harus memaksakan diri kita untuk mencari Tuhan supaya roh kita ini, Tuhan kan berkata, sembahlah aku dalam roh dan kebenaran. Roh kita ini harus sering-sering mendekat sama Tuhan agar roh kita ini semakin kuat. Tapi dalam proses roh kita mendekat sama Tuhan, kita ini harus tahu bahwa daging kita pasti gak terima. Dan kita harus paksa. Jadi Bapak Ibu yang belum terbiasa untuk saat teduh bersama Tuhan setiap hari atau membaca firman, kok aku gak nikmat ya, doa pagi kok aku ini agak sulit ya. Memang seperti itu. Semua orang dalam proses mencari Tuhan harus mematikan dagingnya. Jadi supaya kita ini akhirnya tidak kuat di dalam daging, lalu kita ini semakin hari semakin cemar, semakin hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir dan perselisihan, semakin suka berselisih, suka ngomong sembarangan. Kita ini harus sengaja untuk hidup dalam Tuhan dan sengaja mencari Tuhan, dan kita harus melayani Tuhan supaya kita ini benar-benar daging kita gampang dimatikan. Mari kita memuji Tuhan lalu kita berdoa. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan
Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudusnya menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Haleluya. Kami rindu selalu dekat padamu. Haleluya. Haleluya. Ya Yesus. Haleluya. Haleluya. Kami Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya. 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 Yesus Tuhan. Allah Roh Kudus, jamah hatiku Dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di
hadirat-Mu. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Ajari kami Tuhan, untuk kami belajar Tuhan untuk terus hidup dalam roh Tuhan di setiap langkah kami Tuhan. Dan kami belajar Tuhan dengan pertolongan-Mu Tuhan, Roh Kudus yang memampukan setiap kami, setiap langkah kami Tuhan. Kami satu persatu Tuhan, kami matikan keinginan daging kami Tuhan. Kami yang hidup dalam daging Tuhan, yang masih saat ini hidup dalam dosa Tuhan, mungkin roh kami atau hati nurani kami cemar Tuhan. Ampunilah kami Tuhan. Tuhan, kami sungguh Tuhan perlu Engkau Tuhan, Engkau yang memurnikan hati kami yang cemar ini Tuhan. Roh kami Tuhan mungkin yang sudah sulit untuk hidup dalam roh Tuhan, yang sudah benar-benar dibelenggu Tuhan saat ini Tuhan. Kau lepaskan Tuhan setiap belenggu itu di dalam nama Tuhan Yesus. Kau lepaskan Tuhan dalam nama Tuhan Yesus setiap ikatan-ikatan kedagingan itu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah Tuhan roh kami Tuhan kembali menyala-nyala Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Roh kami Tuhan kembali Tuhan bisa bersekutu dengan roh-Mu Tuhan, menikmati Engkau Tuhan, dan kembali disegarkan, dikuatkan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Kau sudah memulihkan setiap kami. Biarlah dalam setiap langkah kami Tuhan, Kau tidak pernah meninggalkan setiap kami Tuhan. Kau saat ini Tuhan, kalau mungkin ada kami yang dalam pergumulan Tuhan, Bapa, biarlah Engkau yang menolong setiap kami Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sulit buat Engkau Tuhan. Semuanya mudah bagi Engkau Tuhan, asalkan kami punya iman Tuhan untuk mengandalkan dan berharap hanya kepadamu Tuhan. Bapa, saat ini Tuhan kami berdoa Tuhan, setiap pergumulan Tuhan, biarlah Kau kuatkan setiap iman kami Tuhan, agar nanti Tuhan endingnya Tuhan, pergumulan kami Tuhan, tes kami Tuhan akan jadi testimoni Tuhan, akan jadi kesaksian-kesaksian Tuhan yang indah Tuhan dalam setiap hidup kami Tuhan, agar kami juga Tuhan nantinya Tuhan akan dipakai Tuhan menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, untuk menyaksikan keajaiban demi keajaiban-Mu yang kami alami Tuhan. Bukan kami dengar dari kata orang saja Tuhan tentang kebaikan-Mu Tuhan, tapi setiap kami semuanya Tuhan, kami menikmati dan bahkan Tuhan kami langganan kebaikan-Mu Tuhan, karena kami hidup dalam kebenaran Tuhan. Tolong Tuhan saat ini jamah Tuhan. Juga Tuhan sembuhkan setiap luka-luka Tuhan. Mungkin kami yang sulit mengampuni, sulit mengasihi Tuhan. Benar-benar Tuhan roh kami benar-benar padam Tuhan. Tolonglah Tuhan, Kau sembuhkan setiap luka-lukanya Tuhan. Dan kembali Tuhan bangkitkan rohnya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami mengucap syukur, haleluya, amin. Terima kasih, sampai ketemu di doa pagi berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.